Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita pada saat ini berjumpa kembali dalam ibadah keluarga atau ibadah Patuen. Dan tentunya kita bersukacita karena boleh berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita membangun ibadah keluarga dan untuk itu kita bersama-sama satu hati mengambil saat teduh kita menghadap Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada sore hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dalam ibadah ini dengan bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Gembala bayi bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada saat ini menyatukan hati bersama dengan keluarga kami untuk mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini dan juga hari-hari sebelumnya. Engkau tetap campur tangan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami bersama-sama hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah ibadah keluarga. Hadirlah dan berkatilah kami semua, agar di dalam kami mendengarkan sabda Tuhan, kami beroleh terang hidup. Sucikan dan kuduskanlah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang kita renungkan bersama-sama. Untuk pembacaan kali ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Yang demikian sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian sabda Tuhan yang kita dengar bersama. Berbahagialah kita yang mendengarkan serta melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pertama tadi mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita telah menjalani suasana adanya wabah COVID-19 sudah 1 bulan lebih. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa merasakan ketika disuruh untuk diam di rumah,
tentu banyak hal yang Bapak Ibu alami. Kegelisahan, ketakutan, atau kadang ada yang cuek. Bahkan, masa bodoh. Segala sesuatu dialaminya, dilakukannya tanpa ada beban. Tapi bagi kita yang mencoba merasakan dari waktu ke waktu perkembangan yang ada, baik melalui berita ataupun kita sendiri mendengar, di sana-sini ada informasi tentang kondisi yang ada. Apa yang kita rasakan? Mestinya kita ya gelisah. Mestinya kita juga takut. Bahkan mungkin kita bertanya, sampai kapankah ini akan terjadi? Tentu kita akan terus ikut memahami apa-apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah atau yang terkait dengan perkembangan di tengah-tengah bangsa negara kita, bahkan di dunia ini, terkait dengan masalah COVID-19. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika sabda Tuhan mengatakan janganlah gelisah hatimu, lalu jika kita kaitkan dengan apa yang menjadi nasihat atau peringatan-peringatan dari pemerintah ataupun saudara-saudara kita, bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini, jika kita akan patuh melaksanakan dengan baik, maka yang terjadi adalah kesukacitaan pada waktunya. Tentunya di dalam hal ini ketika kita di rumah, kita bersama-sama dengan keluarga, lalu kita berbincang-bincang terkait dengan situasi yang ada, maka kita akan bersama melakukan tindakan-tindakan yang positif. Satu hal yang terkadang ketika memenuhi kejenuhan, kegelisahan, kita akhirnya berdoa, kita memohon. Apalagi tadi Tuhan sudah menyampaikan, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ini memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Karena apa? Karena dengan firman Tuhan ini, kita diberi kekuatan baru. Nah, oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mencoba untuk terus menghayati apa yang menjadi sabda Tuhan ini, dan kita akan merasakan bahwa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita terjadi. Mari dalam ibadah keluarga ini kita merenungkan kembali, kita menghayati kembali, sehingga di tengah-tengah menghadapi suasana COVID-19 ini, kita tetap diberi damai sejahtera, diberi ketenangan, diberi kekuatan. Memang ada pergumulan yang ada, tapi mari memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita semuanya. Mungkin sekarang coba Bapak Ibu renungkan sejenak. Apa yang Bapak Ibu alami di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tentu, di saat-saat kita menyapa Tuhan, di saat kita tidak mampu menghadapi dan menyapa Tuhan, maka dari sana ada jawaban. Percayalah, Tuhan menolong kita semua, dan kegelisahan pada akhirnya diizinkan untuk pergi dari kehidupan kita, dan kita kembali hidup sebagaimana Tuhan berikan kepada kita. Selamat menghayati perjalanan hidup, dan kiranya kebangkitan Kristus memampukan kita
terus melangkah dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama untuk bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama, dan bersamaan itu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan juga tetap memberkati kita semua. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Kita sekarang satu hati di dalam doa untuk mengucap syukur, sekaligus juga untuk mengakhiri ibadah keluarga kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami di saat-saat kami menghadapi wabah COVID-19, baik yang terjadi di tengah bangsa negara kami, bahkan di dunia. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu melalui firman-Mu, memberi penguatan kepada kami. Ketika kami tetap percaya kepada-Mu, maka kegelisahan akan kehidupan ini Engkau sirnakan, Engkau gantikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam kehidupan ini. Terima kasih atas firman-Mu, dan kiranya pencerahan ini memampukan kami untuk terus melangkah ke depan bersama dengan bangsa negara kami, ikut memutus mata rantai COVID-19 dan melalui sikap perbuatan kami sesuai dengan protokol yang ada yang membantu kami. Pada akhirnya kami ikut mendukung apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah bagi bangsa negara tercinta. Kami percaya kuasa kasih-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, juga untuk bangsa negara kami. Di tengah-tengah suasana seperti sekarang ini, kami menyerahkan persembahan kami, berkati dan kuduskanlah, sehingga persembahan kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin kuasa kasih-Mu tercurah atas kami semuanya. Bapa, inilah doa permohonan kami. Kami juga menyerahkan setiap keluarga. Kiranya campur tangan Tuhan menyertai masing-masing keluarga di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, khususnya kami yang ada di Jemaat Sengkaling, baik yang ada di Induk, calon jemaat Kucur, Pepantan, Selorjo, maupun pos pelayanan Gading. Dalam suasana seperti sekarang ini, biarlah kami tetap dikuatkan dalam menghadapi cobaan hidup. Kami yakin bahwa Engkau memberkati yang sakit dengan kesembuhan, yang mengalami pergumulan Engkau berikan kelegaan, yang pada akhirnya kami merasakan kehadiran Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Demikian doa permohonan kami mengakhiri ibadah keluarga ini dalam sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa
dari Tuhan Yesus Kristus di dalam karya Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin. Demikian ibadah Patuen sore hari ini. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara semua. Salam damai, Tuhan campur tangan atas Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun.